Mukbil Al-Wadi'i. Selamat datang di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i. Qultu lakum kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Safwana ibni Asal al-Muradi. Qultu lakum kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Muradi. Ya Rasulullah, ini jitu atlubul ilm. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, marhaban bi talibil ilmi. Ya Rasulullah, ini jitu atlubul ilm. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talibil ilmi. Jazakallahu khairan ya ustadana. Jazakallahu khairan ya ustadana. May Allah reward you, O our teacher. May Allah reward you, O our teacher. our teacher. Semoga Allah membalasmu dengan banyak kebaikan, wahai guru kami. Semoga Allah membalasmu dengan banyak kebaikan, wahai guru kami. Amin wa iyyakum. Amin wa iyyakum. Amin and you. Amin and you. Amin dan kepada kalian juga. Amin dan kepada kalian juga. Bahasa fusha English jamak cukup dengan you. Namun bahasa slangnya y'all. You all ditambah y'all. Itu slang. Tapi cukup dengan bahasa resmi mereka semua kalian and you. Maknanya kalian semua. Tapi slang and y'all. Maka kalau dengar ada y'all maknanya you all. Kalau kalian slang nanti. Taib. Untuk hadis ini barakallahu fikum. Kita tidak ada waktu lagi pingin salat sunnah. Dan insya Allah hadis ini kita berikan terjemahnya selalu lupa. Maka maknanya di saat mereka datang, kami datang dari Bandung untuk menuntut ilmu di ma'had ini. Mudaris mengatakan qultu lakum. Maka aku akan mengucapkan kepada kalian, karena kalian datang ingin menuntut ilmu, seperti yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bernama Safwan ibni Asal al-Muradi, seperti ucapan Nabi kepada Safwan ibnu Asal al-Muradi, yang ucapannya sama seperti kalian. Apa? Ya Rasulullah, ini jitu atlubul ilma. Wahai Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu. Apa dijawab oleh Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang, welcome bagi penuntut ilmu. Hadis ini sebelum kita masuk kepada tahridnya dari segi faidah, maka hadis ini dari adab seorang guru. Jika didatangi seorang murid yang mana dia ingin menuntut ilmu dengan ikhlas dan baik dan benar atas niatnya, maka tidak boleh untuk dilarang. Kecuali memang dia orang yang ma'ruf dari kelompok mubtadi'ah dan tujuannya datang untuk memperburuk keadaan di ma'had, seperti datang orang Syiah, kemudian ma'ruf dia dari kelompok Syiah dan ingin menuntut ilmu di sini, maka mungkin kita tidak terima. Atau dari kelompok Al-Hizbiyah ma'ruf, dari muridnya orang-orang Sururiyun atau yang lainnya, maka kita tolak karena takut menular pemikiran yang salah ini. Namun di sini jika datang orang-orang yang ingin menuntut ilmu dan dia dohirnya dari awam atau ahli sunnah yang butuh kepada ilmu salaf, maka di sini tidak boleh kita untuk melarang untuk menuntut ilmu, padahal sama-sama salafi, atau usir saja. Nggak boleh tinggal di sini. Atau disuruh ke Jawa. Maka di sini tidak boleh. Selama dia ahli sunnah dan selama dia membutuhkan ilmu syar'i, membutuhkan bimbingan. Di mana di dalam Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika datang orang yang tidak mengetahui agama dan bertanya. Dan di sini lebih daripada bertanya.
Dia ingin mengangkat kebodohan pada dirinya. Maka tidak pantas untuk dikatakan pergi dari sini. Atau tidak boleh belajar di sini. Tanpa sebab. Dan seterusnya. Maka harus diterima seperti Nabi, ahlan bi talibil ilmi. Dan di dalam hadis ini, penulis memberikan potongan saja. Kenapa dipotong? Karena memang hadis ini agak panjang dan cukup dengan wajah pendalilan Nabi mengatakan ahlan bi talibil ilmi. Maka di sini dari adab seorang pengajar kepada kebaikan, jika datang murid-murid dari manapun, selama tadi kami ketahui manhajnya benar dan baik, atau orang awam ingin mengangkat kebodohan atas dirinya, maka ditarhib, ditargib. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi talabil ilm dan sebagainya. Dan hadis ini dari segi lafaz telah datang lafaz yang lain dipotong oleh penulis, maka asalnya marhaban bi talibil ilmi. Talibul ilmi latahuffuhul malaikah wa tadulluhu bi ajnihatiha. Dan seterusnya. Bisa dibaca, dikarenakan para penuntut ilmu itu akan dijaga oleh malaikat dan akan dilindungi oleh sayap-sayapnya. Summa yarkabu ba'duhu ba'don hatta yablugus sama ad-dunya min hubbihim lama yatlubu. Maka para malaikat akan memuliakan dengan menutup dan melindungi sayap-sayap mereka satu demi satu sampai kalau mereka tidak kesat mata dilihat malaikat-malaikat ini melindungi kita. Sayap-sayap mereka tutupkan untuk kita sampai kepada langit yang atas. Namun kita kesat mata. Coba kalau kita lihat di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ini saja. Bagaimana dengan di markaz-markaz thalabul ilm yang lainnya? Maka ini ucapan Nabi kepada mereka. Kenapa kami mengatakan marhaban bitolabil ilm? Karena para malaikat saja saking senangnya dari apa yang min hubbihim lama yatlubu, dari apa yang mereka mau pelajari dari ilmu-ilmu syar'i, maka para malaikat sangat menghargai para tulabul ilm dengan menutupkan sayap-sayap mereka sampai kepada langit. Kemudian faedah di sini, famaji tatlubu. Lalu apakah ada kepentingan tersendiri untuk menuntut ilmu apa? Maksudnya ada butuh pertanyaan, soal, fatwa. Qala Sofwan, ya Rasulullah, la nazalu nusafir baina Makkah wal Madinah. Faftina anil mashi alal khufain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatu ayyam lil musafir wa yaumun wa lailah lil muqim. Pertanyaan di sini oleh Sofwan Ibnu Asal Al-Muradi diberikan kepada Nabi bahwa kami terus-menerus melaksanakan safar dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Madinah. Maka dalam safar itu bagaimana menggunakan khuf, sepatu yang panjang, sepatu lars. Maka dalam keadaan dulu perjalanan menunggang unta ataupun kuda, maka mereka di waktu sholat susah untuk mengeluarkan sepatu-sepatu mereka, ingin cepat, maka mereka mengusap. Nah di sini, kalau saya musafir berapa, dan kalau saya mukim boleh juga menggunakan, dan wudhunya bagaimana? Salah satu ayam lil musafir. Maka untuk musafir 3 hari di saat dia menunggang kuda untuk hanya wudhu mengusap. Tapi kan nanti ada kencing dan maaf BAB, BAK. Ya sudah kalau memang BAB dan BAK ataupun mandi junub,
maka tinggal berwudu lagi dan mengusap. Setelah dimasukkan dalam keadaan suci, maka kemudian berwudu lagi untuk duhur, berwudu lagi untuk isya, maka tinggal diusap. Itu maknanya. Wa yaum wa lailah lil mukim. Dan untuk orang-orang yang mukim boleh. Kalau dijadikan pertanyaan, apa hubungannya dengan orang-orang yang mukim? Apa kepentingannya? Orang-orang mukim diusap. Ada. Dan itu tidak dirasakan kecuali jika antum di Arab. Terutama waktu kami dulu di tempat Syekh kami mukbil di Yaman Utara. Di Shimal. Maka ada musim di Shimal itu karena bukan khot al-istawa, bukan khatulistiwa, mereka itu di atas dari garis khatulistiwa, maka ada musim yang dingin. Maka pada saat musim yang dingin itu, kalian hidup seperti dimasukkan kepada kulkas, kepada refrigerator. Jadi sekeliling kalian tuh suhunya 15 derajat, di bawah itu 5 derajat, dan kadang-kadang air sendiri membeku. Maka dingin. Jadi udara di sana dingin seperti kalian ditiup dari freezer, dari freon. Maka pada saat itu kalian inginnya kemulan. Selimutan, bahasa Jawanya kemulan. Selimutan ataupun duduk dengan api ataupun dengan mesin penghangat. Kalau tidak, kedinginan. Udah pakai jaket, pakai syal, pakai imamah, dan pakai kaos kaki. Nah, disinilah hukum. Lalu, senang nih pakai kaos kaki atau khuf. Boleh. Dia bukan musafir, tidak apa-apa. Maka setelah wudhu, menggunakan sepatu yang panjang, ataupun menggunakan kaos kaki yang panjang, 2, 3, bahkan dirangkap, seperti itu. Maka nanti kalau pas masuk kepada waktu sholat dan dia sudah BAB atau BAK, wudhu lagi kan. Nah wudhunya tinggal mengusap atasnya. Paham? Ini 1 hari dipergunakan. Adapun untuk musafir maka 3 hari. Maka ini yang bisa kita berikan. Adapun takhrij dari hadis, maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Ibnu Adi dan Abu Nuaim di Ma'rifatus Sahabah dan yang lainnya masih banyak dari jalan As-Sa'ku Ibnu Haznun. Haddatsana Ali ibn al-Hakam al-Bunani anil Minhal ibni Amr Anzir ibni Hubais dari Abdullah ibni Mas'ud. Menceritakan dari sahabat Sofwan ibnu Assal. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat kecuali As-Sa'ku Ibnu Hazn. Maka As-Sa'ku Ibnu Hazn telah ditautsik oleh Abu Daud, Abu Zur'ah, dan juga An-Nasai. Namun telah didoifkan oleh sebagian ulama. Seperti didoifkan oleh Daruqutni. Laisa bil qawi. Maka karena ada yang mendoifkan ini, sebagian ulama pun melihat dia pas-pasan. Maka berkata Abu Hatim Ar-Razi, ma bihi ba's. Dan berkata Ya'qub Ibnu Sufyan Al-Faswi, solehul hadis. Maka yang rajih rawi ini, wallahu a'lam, turun dari derajat thiqah kepada Hasan li ghairih. Maka hadis ini hadis yang hasan dan telah dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Dicatat ini semuanya dan PR-nya dikerjakan dan insyaallah kami akan berikan terjemahan dari hadis ini lupa. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.